Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki laut yang lebih besar dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan menjadi yang terpanjang kedua di dunia. Pasca kemerdekaan, Presiden Insinyur Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953 mengatakan, "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri." Kemudian kedaulatan wilayah perairan Indonesia pun dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia meliputi laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1964, melalui Musyawarah Nasional Maritim I, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-9 East Asia Summit tahun 2014 di Myanmar menegaskan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, cara kita melihat laut juga harus berubah. Laut bukanlah pemisah, laut adalah penghubung antar pulau. Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, tetapi laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tapi laut adalah tempat kita bersandar hidup. Laut adalah sumber penghidupan di mana banyak rezeki tersimpan di dalamnya. Laut adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, harus kita muliakan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Indonesia 2045 menjadi negara maju dan pusat peradaban maritim dunia. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Mewujudkan Indonesia menjadi bangsa bahari yang unggul. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Terwujudnya perairan Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Meningkatnya produksi dan nilai tambah barang, sumber daya alam, dan jasa. Terwujudnya kedaulatan maritim dalam arti luas secara efektif. Terwujudnya tata kelola maritim yang baik. Terwujudnya masyarakat maritim Indonesia yang berdaya saing. Peran maritim dalam pembangunan nasional, ekosistem laut, dan pesisir Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan blue economy nasional, regional, dan global, serta warisan alam laut. 1. Penghasil perikanan laut terbesar kedua dengan kontribusi 2,6% dari PDB. 2. 3% dari pasar ekspor makanan laut global. 4. Pendapatan dari ekspor kemaritiman hingga 4,8 miliar US dollar. Nenek moyangku orang pelaut, terngiang lagu ciptaan Ibu Sut itu. Negeri ini memang ada di antara dua benua dan dua samudra. Sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Dan bila kita baca sejarah Nusantara, banyak berisi kekayaan kisah-kisah maritim. Wajar bila sejak dulu
Keamanan Indonesia bersandar pada angkatan lautnya. Mata Najwa kali ini mendapat kesempatan berlayar bersama jagoan armada perang Indonesia, KRI Gusti Ngurah Rai 332. Disebut-sebut sebagai salah satu kapal perang tercanggih yang dimiliki Republik ini. Bukan cuma menjajal ombak atau mengintip laut lepas, kami menjadi saksi langsung kapal ini berpatroli melindungi titik sentral penyelenggaraan KTT G20 yang mempertemukan 17 kepala negara di Bali. Sekaligus, ini juga kesempatan saya melihat keseharian para prajurit yang terbiasa jauh dari keluarga. Saya mengawali dengan melihat anjungan, ibarat mata dari sang petarung lautan ini. Angkatan Laut yang perkasa bukan provokasi untuk perang, tapi jaminan perdamaian. Mereka juga lambang kekuatan, menunjukkan seberapa mampu sebuah negeri menjaga rakyat dan tanah airnya dari wilayah perairan. Bagi Indonesia, lebih dari itu, Angkatan Laut adalah kebanggaan sebagai negeri dengan sejarah maritim yang diliputi cerita-cerita kejayaan. Sambil diayun-ayunkan ombak, saya belajar banyak. Saya diperkenalkan dengan banyak senjata, meriam, rudal, helikopter, dan radar-radar. Tapi rasa aman tidak bisa datang sebatas dari alat-alat, tapi dari orang-orangnya. Mereka yang disebut prajurit, mereka yang selalu siap. Siap, itu kata kuncinya, itu perbedaannya. Kita akan menimbang-nimbang sebelum membela, apalagi bila situasi meminta pertaruhan nyawa. Tapi para prajurit sudah dididik untuk rela, apapun kondisinya, dan berani terhadap siapapun yang cukup punya nyali menyentuh lautan kita.
wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this is war with the enemy.